jam. Kita akan memulai. Baik kakak-kakak, menunggu teman-teman yang lain. Kita mulai saja ya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan kita hari ini. Ini salah satu kegiatan PKG PJOK kita di tatap maya yang ke-5 kakak-kakak ya. Mudah-mudahan dengan kita hari ini melakukan tatap maya yang ke-5 ini diberikan kelancaran gitu kakak ya. Baik, saya buka saja. Mari kakak-kakak kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak-kakak semoga sehat selalu dan hari ini kita diberikan kelancaran 1 jam ke depan dan semoga lancar, tidak ada gangguan sinyal maupun yang lainnya. Kita dapat pemahaman pembelajaran hari ini. Baik kakak-kakak, hari ini pembelajaran kita di tatap maya yang ke-5 ini masih merefleksikan ya terhadap perubahan paradigma diri guru PJOK yang mana kita sudah mempelajari 1.1 ya, itu tentang paradigma diri dalam guru PJOK. Di 1.2 ada pemanfaatan sumber daya ya. Di 1.3 kemarin kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kakak-kakak, semoga nanti saya juga meminta kakak-kakak untuk bisa merefleksikan apa yang sudah ditulis ya, kita bersama-sama mendengarkan refleksi kawan-kawannya juga. Baik, saya kembali ke slide. Sudah berganti Kak slide saya? Sudah Kak. Oke, baik. Kesepakatan bersama kita masih yang sama kakak-kakak, menyalakan kamera apabila tidak ada terganggu jaringan maupun dalam keadaan siap. Kakak-kakak mematikan mikrofon apabila salah satu dari kita berbicara. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand bagi yang mau ingin bertanya. Gangguan teknik adalah hal yang wajar kakak-kakak. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran ya terhadap internet kita. Karena cuaca juga hari ini mendung kakak-kakak ya. Mudah-mudahan lancar. Baik kakak-kakak, bagi kawan-kawan yang mungkin belum masuk bisa dikabari kakak sehingga bisa masuk. Karena kita hari ini tidak lama, kurang lebih 1 jam. Tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kakak, dengan adanya PKG PJOK ini diharapkan kita sebagai guru PJOK sekarang ini dapat lebih berpusat kepada murid dalam pembelajarannya. Ya, efektif ya Kak ya. Nanti di modul 1.2 kita akan belajar tentang pembelajaran efektif, apa-apa saja yang kiat-kiatnya yang sehingga kita menjadi guru PJOK yang bisa memberikan pembelajaran berpusat pada murid dan efektif dalam pembelajarannya. Bermakna kakak-kakak ya. Nah, bermakna ini bagaimana kita memberikan kesan kepada peserta didik untuk dapat memahami pembelajaran kita sehingga kontekstual ya dalam kehidupan nyatanya dia dapat melakukan kakak-kakak terhadap apa yang sudah kita ajarkan dan tidak lupa. Jadi pembelajaran yang bermakna itu kita harapkan
peserta didik itu dapat memaknai setiap pembelajaran kita dan dibawa kepada kehidupan kenyataannya ya, atau kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat maupun di rumah. Jadi ini yang kita harapkan, yaitu adalah bagaimana peserta didik itu dapat bergerak aktif ya kalau dalam pelajaran PJOK ya Kak ya, bagaimana peserta didik itu dapat bugar ya sepanjang hari ya, sehingga apa yang kita sudah ajarkan di sekolah dia dapat dengan mandiri melakukan di rumah. Jadi itu bermakna menurut PJOK Kakak ya, yang kita pahami ya, mudah-mudahan kita satu paham Kakak, dan juga untuk kualitas pembelajaran kita untuk kedepannya. Menyenangkan Kakak, ya menyenangkan juga dari tujuan pembelajaran PJOK Kakak ya, tidak hanya have fun ya atau menyenangkan, tapi kita harapkan dia enjoying enggak ya. Kemarin seperti yang kita bahas di modul 1 masa orientasi kemarin, bagaimana yang sudah have fun atau menyenangkan menjadi enjoying atau menikmati ya, menjalani dan menikmati setiap apa yang menjadi pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, kita juga mampu mereflektif ya Kak ya. Refleksif ini artinya kita sebagai guru dapat memberikan ya kontribusi kepada peserta didik sehingga mereka menyadari apa yang mereka ajarkan menjadi hal-hal positif bagi mereka untuk kedepannya. Capaian akhir pelatihan Kakak, 1, guru mampu Kak. Capaian akhir pelatihan, 1, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini sikap ini yang perlu kita timbulkan Kakak-kakak, karena memang bagaimanapun kita seorang guru, baik itu yang sudah mengajar lama maupun masih mengajar baru, tentunya masih ada kekurangan. Kakak ya, tentunya ada juga kelebihan terhadap diri kita dan juga mungkin kita bisa melihat orang lain untuk bisa kita adopsi sehingga pembelajaran kita itu mendekati sempurna Kakak ya. Karena tidak ada yang sempurna, begitu Kakak dalam mengajar, pasti ada kurangnya. Kalau orang menilai kita pasti ada kurangnya, tidak mungkin tidak wah sempurna gitu. Bahkan mungkin kalau yang orang punya materi gitu ya, atau orang yang mungkin prakteknya bagus, ketika dinilai sama seseorang pasti ada kurangnya. Nah, itulah penonton itu akan lebih hebat daripada yang ditonton gitu. Atau kalau kita contohkan sepak bola, pemain sepak bola itu ya, penonton sepak bola itu akan lebih hebat daripada pemain sepak bola. Contoh seperti itu. Jadi kalau kita guru Kakak sudah maksimal pun yang kita lakukan, tetap pasti ada kekurangan mungkin di mata diri kita sendiri ya, kita bisa merefleksikan diri, atau di mata orang lain atau orang yang melihat kita. Jadi sikap reflektif ini bagaimana kita bisa merintrospeksi diri, bagaimana kita bisa mengkoreksi diri ya, mengevaluasi diri kita sehingga kita terbuka Kak. Terbuka dengan informasi dari luar, terbuka dengan saran, ide orang, sehingga memperkaya kita untuk dapat melakukan pembelajaran ke depannya. Jadi ini yang diharapkan kita sebagai guru PJOK ya Kak ya, lebih reflektif, lebih rileks lah gitu ya, lebih santai gitu ya kalau ada orang mengomentari kita terhadap apa yang kita kerjakan, atau kalau misalnya yang kita kerjakan ini kita anggap belum maksimal, kita mungkin lebih meningkatkan capaiannya sesuai dengan target kita, ya ini sah-sah aja ya Kak ya. Semoga tujuan akhir pelatihan ini kita dapat ya, baik saya sebagai fasilitator dan juga Kakak sebagai peserta, kita bersama-sama berkolaborasi, saling mengingatkan, karena memang diperlukan konsisten dalam menjadikan diri kita jadi reflektif ya. Bisa aja hari ini kita reflektif, besok kalau kita nggak konsisten ya kembali lagi ke awal. Jadi paradigma guru PJOK yang kemarin kita bahas kembali lagi karena tidak ada konsisten dari kita. Jadi yang kita harapkan adalah bagaimana ketika kita mempunyai sikap reflektif, konsisten dalam melakukannya Kakak.
Tujuan capaian ya kakak bisa dilihat ya di sini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Nah, kita harapkan kakak-kakak setelah kakak-kakak sudah belajar di modul 1.1, sudah belajar di modul 1.2 tentang pemampatan aset, ya, sudah juga belajar memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya, berpusat pada murid atau student learning center learning. Kita harapkan kakak-kakak dapat menghubungkan apa yang sudah kakak pelajari, konsep-konsep tersebut dalam pembelajaran sehingga dapat berpihak kepada peserta didik atau murid. Nah, tujuan yang kedua, kakak-kakak dapat mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kemarin kalau nggak salah saya ada sekitar 7 kak ya model refleksi yang mungkin diperkenalkan kepada kita. Saya rasa juga masih banyak lain, tapi untuk PJOK ini kemarin diperkenalkan dari modul kita, modul 1, yaitu 7 refleksi, model refleksi. Kakak-kakak saya lihat di LMS sudah menggunakan ya, atau sudah sebagian melakukan sesuai dengan model refleksinya yang dipandu dengan framework Borten atau dengan framework Gibbs. Ya, di sini saya mengingatkan kembali ya, atau kita sebagai bahan mengingat kita ya, mudah-mudahan kita dapat merefleksikan hari ini, karena tujuan hari ini nanti kakak-kakak dapat berbagi, menulis dan dapat berbagi refleksi. Nanti silakan kakak-kakak setelah menulis membacakan apa refleksinya. Itu yang harapan kita pada hari ini. Kakak-kakak, ini hanya sekedar mengingatkan ya, hanya sekedar kakak-kakak sudah baca. Saya kembali mengingatkan, jadi framework itu ada 2 ya kak ya, tuntunan kita atau standar kita dalam menulis. Ada yang framework Borten ya, di situ yang terisi dengan 3 kegiatan, ada what, terus ada SOWAT ya, ada NOWAT. Kemarin ada miss ya, saya sedikit salah membaca. Ada 3 ya kak ya, jadi yang terakhir itu NOWAT ya. Jadi setelah what, apa yang terjadi, terus apa yang terjadi setelah ada kejadian, terus bagaimana kejadiannya, terus what itu berarti sekarang apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kalau yang framework untuk yang Borten. Sedangkan framework untuk Gibbs ya, ada deskripsi ya, apa yang sudah terjadi ya kakak-kakak ya. Ini juga pertanyaan sudah ada di lampiran kakak sudah ada. Perasaan, bagaimana perasaan kita setelah mengalami atau terjadi yang menjadikan suatu kejadian atau peristiwa. Perasaan kita bagaimana, apa yang muncul di pikiran kita, bagaimana emosi, ya, apa yang kita rasakan terhadap diri kita maupun orang lain, apa pendapat kita tentang kejadian pembelajaran yang sudah kita alami. Itu untuk perasaan kakak-kakak. Selanjutnya ada evaluasi kakak-kakak di framework Gibbs ini. Kemarin kakak sudah tuliskan, kalau nggak salah saya di modul 1.1 sudah sebagian menuliskan tentang framework Gibbs ini, diminta. Nanti bisa diulas kembali kakak untuk dibacakan sama rekan-rekan. Evaluasi, ya, bagaimana hasil, baik buruknya, apa yang sudah berjalan dengan baik atau tidak, itu bisa disampaikan dalam tulisan framework Gibbs. Analisis ya kakak, membuat peristiwa pembelajaran yang kita alami berjalan dengan baik atau buruk. Bagaimana teori yang saya tahu, yang kita tahu, menjelaskan hubungan dengan apa yang terjadi, bagaimana pengalaman saya jika dibandingkan dengan teori atau literatur yang ada. Nah, selanjutnya ada kesimpulan kakak dan juga rencana tindak lanjut. Nah, ini sebagai standar ya, standar kita menulis, yaitu adalah framework Borten dan juga framework Gibbs. Nah, selanjutnya tadi model-model kakak ya, ada 7. Di sini ada segitiga. Kakak boleh saja bebas ya dalam merefleksikan
terkait dengan pembelajaran kita di modul 1 sampai 1.6 dan juga nanti sampai 3 ya, pembelajaran 3 atau modul 3. Silakan refleksi ini, model-model refleksi ini bisa kakak download ya, jadi referensi kakak dalam menuliskan refleksi. Bisa yang berbentuk segitiga ya. Setelah mempelajari hari ini saya akhirnya memahami apa. Nah, bisa setelah mempelajari hari ini saya akhirnya mampu. Nah, ini perasaan saya setelah mempelajari ini boleh untuk segitiga kakak, silakan saja untuk membuat modelnya. Terus ada juga yang model deal ya. Di sini diberikan pertanyaan what, ya who, bagaimana, where, when, ya why, who. Silakan saja memakai 5W 1H. Jadi tidak menjadi tolak ukur harus seperti ini refleksi, tidak kakak ya. Model sudah menjadi pilihan kita, ada 7, silakan memilih. Nah ini model refleksi topi kemarin kakak sebagian ada membuat ini di modul 1.2 kalau nggak salah saya ya. Jadi nanti bisa juga nanti ini dibacakan ya. Kalau nggak salah saya punya Kak Ina kemarin dan juga kakak yang lain juga sudah buat seperti ini. Punya Kak Ina itu dibuatnya di macam PowerPoint atau Canva ya. Jadi kalau saya lihat tugas Kak Ina sangat maksimal gitu kan dalam merefleksikan. Nanti kita harapkan Kak Ina mampu untuk berbagi sama kita ya kakak ya, memperlihatkan tugas dari refleksi dia. Jadi ini yang kita harapkan ya kakak. Ini 6 topi ya kakak ya, ada juga 4C ya kakak. Selanjutnya ada model cuaca dan ada 4F atau peristiwa, perasaan ya, pembelajaran dan juga penerapan atau kultur perubahan. Nah, ini yang sering sekali orang lakukan dalam melakukan refleksi karena simple ya dan juga mengena ya. Pas itu ada peristiwa apa yang kita jabarkan, apa yang terjadi. Terus bagaimana perasaan kita, apa yang menjadi pembelajaran dari peristiwa tersebut dan juga penerapan kita atau know what-nya ya. Apa yang kita lakukan sekarang. Nah, ini menjadi model-model refleksi kakak. Mudah-mudahan kakak sudah membaca dan juga mendownload sehingga menjadi bahan refleksi kakak ke depannya apabila nanti tetap masih ada penulisan refleksi yang kakak buat dalam LMS maupun juga modul-modul berikutnya. Nah, itu kalau terkait apa kakak ya, framework bottom dan juga framework Gibbs dan juga model-model refleksi. Nah, ini yang kita harapkan kakak-kakak dapat melakukan ya, terkait nanti kami minta ya kak, saya minta kakak untuk dapat berbagi kepada kita semuanya terkait apa yang sudah dituliskan di LMS, apa yang sudah kakak tuangkan di LMS sehingga bersama-sama nanti kita bisa mendengarkan dari rekan-rekan. Baik kak, kita lanjutkan untuk presentasinya. Nah, ini kakak, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, nanti kakak-kakak menulis ya, juga merefleksikan dari tulisan kakak dan juga nanti berbagi. Di hari ini kan seperti itu. Sudah kita tulis, kakak nanti berbagi ya, berbicara kepada kita semuanya terhadap apa yang kakak tulis. Jadi kita saling merefleksi kakak. Agendanya tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Nah, analisis tulisan refleksi. Nah, di sini kakak-kakak saya memandu dengan pertanyaan pemantik. Nanti kita lakukan di Figma ya. Saya akan kirimkan linknya di kolom chat. Nanti kakak-kakak lebih banyak bekerja di Figma. Dari 6 pertanyaan ini silahkan kakak-kakak tuliskan. Setelah itu nanti
kakak silakan bacakan apa yang menjadi refleksi kakak di 6 pertanyaan ini. Jadi silakan kakak lihat di kolom chatnya. Saya coba untuk pandu kakak. Coba kakak mudah-mudahan bisa dibuka. Kak, pakai HP bisa nggak, Kak? Dicoba aja kak, dicoba kak. Kalau nggak bisa nanti saya tuliskan di kolom chat apanya kak. Pertanyaannya nanti kakak bisa jawab di kolom chat. Kalau nggak bisa di Pigma-nya. Tapi coba dulu di Pigma ya Ya, kakak Kak. ya. Ini coba saya bantu dulu kakak. Ini bagi yang kakak-kakak yang nggak bisa masuk. Oh, satu. Stop dulu. Nah ini. Bisa dikecil ya kak ya. Ya. Kalau kurang nanti bisa kita tambah kakak.
Silakan aja tuliskan di kolom-kolomnya, Kak. Ini Kak Ina. Oh, Kak Ina klik dulu, baru tarik ya. Biar saya bantu Kak Ina. Nah, oke. Nah, yang pertama, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Silakan Kak tuliskan. Kak Adi aman Kak Adi? Bisa Kak Adi? Kemarin bisa Kak Adi udah. Kak Adi udah bisa kemarin. Oke.
Ayo kakak-kakak yang lain, apakah Mas bisa terhubung? Kak Azib di rumah atau di sekolah Kak Azib? Masih di sekolah apa, Kak? Oke lah. Kami lagi ada kegiatan juga. Besok anak tampil PBB, jadi itu nih. Siap, siap, siap. Bentar, kita bentar aja hari ini Kak. Oke, Mudah-mudahan jam siap. 11 selesai kita nih Kak. Siap. Kak Agus, kalau nggak bisa pakai HP, silakan maksimal di kolom chat Kak. Kak Agus, pertanyaannya sudah saya buat. Tuliskan aja Kak. Nggak masalah Kak, kalau nggak bisa. Nggak apa-apa Kak Ina, tinggalkan aja nanti dirapikan Kak Ina.
Bagi yang nggak bisa di apa kakak, bisa di kolom chat aja maksimalkannya kak. Baik kakak, eh, kalau sudah siap, kita minta satu atau dua orang untuk memberikan tanggapannya terhadap apa yang sudah kita kerjakan hari ini, sesuai dengan panduan pertanyaan ini aja kakak. Kenapa Kak Ina? Oh, gini Kak Ina. Ah, dah. Oke. Oke, silakan Kak Hadi. Kak Hadi kayaknya udah siap nih. Dibacakan aja Kak Hadi apa yang sudah ditulis. Tes, tes. Tes, tes, tes. Dengar Kak Hadi. Oke, siap, siap. Yang pertama, Ya. bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 11 hingga modul 13.
saya menulis sesuai apa yang sudah saya alami. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi? Ya sesudah proses mengajar. Apa saja yang ditulis, ya kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu pembelajaran. Terus yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Ya perasaannya biasa aja, karena refleksi kan bukan barang baru gitu kan. Dari dulu memang ada, cuman mungkin formatnya mungkin atau macam mana penulisannya mungkin berbeda dari yang dulu mungkin. Terus apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang muncul itu biasanya kejadian yang berkesan gitu. Ada hal-hal yang baik, ada yang hal buruk, itu baru ditulis. Terus yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Menjadi lebih baik. Mana biasanya nih? Dengan refleksi, kita bisa bercermin pada kejadian yang sudah lewat dan kita bisa memperbaikinya di masa depannya, di kedepannya ya. Terus, hal yang apa yang masih jadi tantangan? Nah, itu belum ada tuh. Tantangannya belum ditulis Pak Abu. Gak apa-apa Kak, lanjut aja Kak. Gak apa-apa Kak. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Setelah itu tadi saya bilang penulisan rubriknya itu tidak dipakai karena kan belum pernah tahu gitu kan. Jadi nulisnya itu di buku catatan aja. Kejadian-kejadian itu. Terus yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Nah, mendengarkan pendapat orang lain tentunya. Keterampilan apa lagi yang bisa dibutuhkan bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam? Mendengarkan pendapat orang lain aja. Jadi setelah mendengarkan pendapat orang lain yang sudah melihat kita mengajar, cuman pendapatnya itu kan bukan satu atau dua orang aja. Kita lebih banyak orang itu kan lebih bagus gitu. Jadi pandangannya bagus ya. Terus yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru yang reflektif? Siapa yang bisa melihat? Intinya cuma itu aja. Jangan pernah menyerah dalam belajar. Kalau kita menyerah berarti gagal gitu kan. Belajar terus. Sampai pensiun nampaknya ini. Ya, itu aja Pak. Baik, Kak Adi, luar biasa sudah berbagi refleksi hari ini ya. Karena bagaimanapun apa yang menjadi refleksi kita, ya itulah kita ya Kak Adi ya. Tidak ada permasalahan salah benarnya, yang namanya refleksi itu untuk perbaikan diri kita. Jadi pun apapun yang mungkin hari ini kita lakukan, baik pun kecil, tapi kita sudah menyadari bahwa itu memang menjadi refleksi kita, itulah yang lebih baik ketimbang kita tidak melakukan refleksi Kak Adi. Jadi luar biasa, kita aplaus untuk Kak Adi yang sudah memberikan berbagi refleksinya kepada kita semuanya. Baik Kakak, selanjutnya silakan Kakak yang Kak Agus, silakan untuk melakukan sesi berbaginya. Iya, bentar. Dari pekerjaan nomor 1, yang saya tulis refleksi selama ini dalam pembelajaran dan setelah mempelajari modul 1 dan 3 sehingga saya dapat menyampaikan dari segi mana kekurangan dan sebagai kekurangan saya sebagai guru PJOK. Jangan gitu Bang. Dalam pembelajaran pada dilakukan dalam akhir pembelajaran. Untuk pertanyaan apa nih? Lanjut aja Kak Agus. Lanjut aja fokus ke jawaban Kak Agus. Mengajar dan pembelajaran peserta didik. Yang kedua, sangat senang banyak hal yang harus direfleksikan
mulai dari gaya belajar saya sebagai guru peserta didik pada saat pembelajaran dan materi yang disampaikan. Yang nomor 3, banyak sekali dari berbagai aspek dari diri sendiri sebagai guru peserta didik mengikuti pelajaran. Yang menjadi tantangan adalah karakter peserta didik yang berbeda-beda. Yang nomor 4, dengan menggunakan platform pembelajaran Google Form, dengan menanyakan perasaan peserta didik, apa saja kesulitan dan kemudahan yang dilaksanakan atau yang dipelajari. Itu saja penyampaian dari saya, presentasi dari saya. Terima kasih. Kembalikan. Terima kasih Kak Agus sudah berbagi kepada kita semuanya terhadap refleksi pembelajaran Kak Agus ya selama ini di sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya refleksi yang Kak Agus lakukan bisa melakukan perbaikan ke depannya untuk diri Kak Agus dan juga untuk kita semuanya untuk jadi pembelajaran kita. Terima kasih Kak Agus sekali lagi. Silakan Kakak yang lain yang ingin berbagi. Silakan baca aja apa yang sudah Kakak tulis. Tidak perlu lagi membuat pertanyaannya kembali. Kak Afriansa mungkin bisa membantu kita untuk berbagi. Masih mute Kak Agus? Semangat Pak Rian. Kak Agus masih mute. Sudah. Silakan Kak Agus. Kak Agus, Kak Rian. Mohon maaf, Kak Rian. Kak Rian. Kak Afriansa. Sama namanya Rian juga, Kak. Iya, ada Kak. 2 Rian di sini. Jadi Rian 2, Rian 1 Kak ya. Ya. Lanjut Kak. Untuk pertanyaan pertama, saya menulis refleksinya yaitu dengan metode yang telah ditetapkan yang berhubungan dengan materi pembelajaran, Kak. Perasaan saya tentu ya senang, Kak, ya, dan menemui tantangan baru, Kak. Nah, dan penulisan refleksi saya mengetahui dan saya merasakan dalam pembelajaran ini. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang perasaan saya ya Kak ya, yaitu saya merasa saya itu lagi berbicara kepada diri saya sendiri Kak. Nah, bahwa mungkin banyak yang belum bisa saya sampaikan kan begitu kepada anak, jadi saya harus lebih belajar lagi. Yang ketiganya yaitu dapat membantu saya Kak untuk memaham diri saya sendiri, menemukan pembelajaran dan menanggapi situasi dengan lebih tenang Kak. Tantangannya yaitu waktu Kak dan dukungan. Siap. Yang keempat yaitu yang pertama tentu yang menentukan tujuan, kriteria, skala penilaian, deskripsi yang jelas. Dan yang keempat tentu itu mengevaluasi, jujur, selektif, fokus pada peristiwa atau ide utama. Pertanyaan yang keenam, itu saya tidak merasa puas Kak dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya mengakui kekurangan diri saya, melihat sisi positif dari saran atau tanggapan kritik dari orang lain Kak. Nah, terutama dari diri sendiri, rekan sejawat, kepala sekolah, atau ahli pendidikan. Terima kasih Kak. Mungkin hanya itu Kak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kak Afriansa sudah berbagi kepada kita lebih mengarah ke bagaimana merubah diri Kak ya, paradigma diri untuk jauh ke depan lebih baik lagi. Kita juga bersama-sama dengan adanya refleksi dari Kak Afriansa ini menjadi tolak ukur kita bersama Kak, bahwa memang harusnya kita haus tentang ilmu Kak ya, haus tentang pengetahuan sehingga kita memberikan kepada diri kita bahwa belum maksimal nih belajar nih, harus lebih banyak lagi belajar nih. Seperti yang Kak Adi bilang, tidak boleh ada kata menyerah gitu kata Kak Adi tadi. Luar biasa Kak. Baik Kak, selanjutnya adakah lagi yang ingin berbagi? Kak Ajib memungkinkankah untuk berbagi? Atau Kak Ina? Dipersilahkan.
Kak Ina bagaimana? Masih di posisi kah? Oke, baik Kakak. Nanti kita lanjutkan sama rekan-rekan yang ingin berbagi lebih lanjut. Sekarang saya lanjutkan dulu hasil slide saya. Nah, Kakak, kita sudah masuk di akhir sesi Kak ya, karena memang hari ini 1 JP. Saya harapkan kakak-kakak pada akhir sesi kita hari ini, yang pertama kakak-kakak dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Tadi sudah ada Kak Nur, sudah berbagi, ada Kak Agus, ada Kak Afriansah. Memang dari kesimpulannya kita perlu refleksi, seorang guru itu memang harus perlu refleksi untuk perbaikan terhadap diri sendiri dan juga bagaimana meningkatkan kualitas kita dalam melakukan pembelajaran sehingga berpihak kepada murid. Kemarin sudah kita lakukan bagaimana kita berdiferensiasi, bagaimana kita mengetahui bahwa murid itu tidak ada yang tidak lebih, semua mempunyai kelebihan masing-masing. Murid itu sudah mempunyai aset ya yang perlu kita kembangkan, minat, bakat, keahliannya, terus keinginannya, itu yang perlu kita garis bawahi kakak-kakak ketika kita ingin bagaimana pembelajaran kita berpihak kepada murid. Yang kedua, di akhir sesi ini juga kita disuruh kembali mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Kakak tadi di awal saya memberikan kebebasan kepada kakak, silakan saja menulis ya kakak refleksi. Ada panduannya, ada framework Barton, ada juga framework Gibbs, dan juga ada 7 model yang harus kita pahamkan di modul 1.1 ini, bagaimana menulis refleksi yang berbeda. Silakan saja kakak-kakak untuk melakukan ya refleksi, tidak ada ketentuan harus pakai model apa ya. Saya berharap kakak-kakak lebih mempunyai gaya sendiri ya dalam menuliskan refleksi. Seperti yang Kak Hadi bilang tadi, sudah pernah, bukan hal yang baru refleksi ini bagi seorang guru. Jauh-jauh hari kita sudah refleksi, gitu ya Kak Hadi ya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan juga kepada guru-guru yang lain, bahwa memang ketika kita melakukan refleksi ini bukan hal yang baru, jadi kita tidak perlu canggung kakak-kakak. Asalkan kita dapat menemukan ya titiknya apa yang terjadi, terus apa ya yang sudah yang terjadi, dan juga sekarang apa, artinya apa yang tindak lanjutnya, rencana tindak lanjutnya apa gitu. Jadi sebatas itu saja kita sudah melakukan refleksi terhadap diri kita, juga mungkin pembelajaran kita untuk kedepannya kakak. Baik kakak, kita sudah masuk di akhir sesi ya, dengan banyak kegiatan. Kak Ajep, sebelum kita closing, ada mungkin yang ingin dikatakan? Kalau saya cukup sih Kak, karena memang ada kegiatan juga tadi. Siap Kak, nggak masalah Kak. Mudah-mudahan kegiatannya lancar, semua lancar Kak ya. Kita bagaimana berkolaborasi di sini Kak. Mudah-mudahan saling dapat semuanya lah, karena tugasnya guru PJOK ini saya tahu padat Kak ya. Tidak cuman mengajar ya Kak ya, tanggung jawabnya lebih terkait di sekolah. Kalau saya ingin katakan tentara gitu ya, tentara sekolah gitu ya kan, bayangan sekolahnya gitu kan, atau angkatan daratnya, angkatan lautnya di sekolah lah kita, guru PJOK ini. Bisa melatih murid, bisa membawa murid gitu kan, bisa juga mengkondisikan murid. Nah, itu yang menjadi nilai plus untuk guru PJOK. Mudah-mudahan kakak guru PJOK ini semakin lebih baik ya, kualitas pembelajarannya juga dapat dihargai di sekolah ya, di masyarakat, sehingga kita menjadi sumbangsi kepada peserta didik untuk lebih aktif di kehidupan sehari-harinya. Baik kakak, izinkan kalau misalnya tidak ada lagi, kita closing ya, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kakak-kakak dapat memahami hari ini pertemuan kita juga bisa dapat berkolaborasi, sehingga ke depannya
lebih baik lagi dalam menuliskan refleksi dan juga dapat merefleksikan diri dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pembelajaran BTOK. Baik kakak-kakak, terima kasih dengan kesibukannya sudah bergabung. Mudah-mudahan kita jumpa kembali kalau nggak salah saya di modul 1.4 itu di hari Senin ya, kalau nggak salah saya kakak-kakak. Saya udah tanda ini kalendernya, takut ketinggalan. Ya, di hari Senin insya Allah kakak-kakak di tanggal 7. Siapkan diri kakak-kakak karena ada 3 JP ya, 2,5 jam kurang lebih. Kita besok di hari Senin berkolaborasi kembali. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu kakak untuk recordernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.